Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Muspiroh, NIM 1814295. Saya di sini akan menjawab soal UAS, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja. Yang pertama yaitu tujuan dari The Basel Committee, yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan bank secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi. Dengan memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasi sistem finansial dunianya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk menyusun dan menetapkan berbagai pengaturan industri perbankan termasuk kegiatan supervisi atas operasional perbankan dan standar internasional. Dengan demikian, sasaran awal The Basel Committee yaitu standarisasi, pengaturan, dan pengawasan bank yang bertaraf internasional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Jadi, di Indonesia menghadapi masalah perbankan dengan signifikasi yaitu pada tahun 1992, di mana kredit tidak lancar atau kredit bermasalah pada konsentrasi bank pemerintah lebih dari 25%. Pada tahun 1993 terjadi kenaikan kredit. Selain itu, yang mendukung pengaruh negatif ialah kondisi serta kebijakan makro Indonesia pada saat itu, jumlah uang yang beredar, serta pertumbuhan kredit yang begitu cepat. Setelah regulasi pada tahun 1988, kemudian melakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai tahun 1992 harus masuk modal jangka pendek, membuat dan mempersulit manajemen moneter. Dan kenaikan bunga bank dari 10% sampai 16% akibat dampak krisis Meksiko tahun 1985. Jadi, apa saja sih 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan? Yang pertama yaitu faktor kualitas perbankan serta terutama dalam melakukan resiko, di mana ketika kualitas manajemen itu tinggi, pasti resiko manajemen atau permasalahan itu rendah atau mengecil, serta melakukan manajemen resiko yang harus diperhatikan, karena memperhatikan dan melakukan manajemen resiko sendiri itu bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi kesalahan-kesalahan baik dari internal, dari manusia, dari mesin, maupun dari faktor kesalahan eksternal. Yang kedua, faktor kondisi dan kebijakan ekonomi makro, di mana keterkaitan kebijakan ekonomi makro dalam perbankan adalah ketika ekonomi makro stabil serta sistem keuangannya terjaga, sehingga itu dapat mempengaruhi perekonomiannya dapat seimbang, disertai nilai tukar uang itu selalu terjaga. Yang ketiga yaitu faktor pengawasan perbankan secara efektif, di mana pengawasan yang seharusnya terjadi atau yang dilakukan secara prosedur, misalnya melakukan pengawasan norma yang berskala 1 tahun sekali kepada bank-bank yang tidak memiliki potensi atau membahayakan pada usaha bank tersebut, atau melakukan pengawasan secara intensif kepada bank-bank yang memiliki potensi bahaya usaha bank tersebut, dan melakukan pengawasan secara khusus atau pengawasan secara langsung terhadap bank-bank yang bahaya usahanya. Langsung saja yang ketiga yaitu pertanyaan yang terakhir, bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah? Jadi pengawasan secara efektif bank harus melakukan 7 prinsip, di mana prinsip pertama yaitu prinsip prekondisi pengawasan, yang kedua melakukan prinsip ketentuan dan kehati-hatian dan persyaratan, yang ketiga melakukan prinsip metode pengawasan yang sedang berjalan, yang keempat melakukan prinsip perizinan secara struktur, yang kelima melakukan prinsip persyaratan informasi, dan yang terakhir yaitu prinsip lintas
perbankan. Adapun prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank pada dasarnya itu sama. Adapun prinsipnya ada 6, yaitu pengaturan atau regulasi, yang kedua pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung, yang keempat kontak dan komunikasi struktur dengan bank, tindak remedial, yang terakhir kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Baiklah, terima kasih. Saya sedikit memaparkan jawaban atas soal UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.